Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini senang saya bisa kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda semua di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, di hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya beri tema, menyenangkan orang lain. Mari kita akan baca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 33. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita harus hari ini mengerti bahwa kita bukan hanya dituntut untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita harus hidup dalam ketaatan, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup seturut dengan firman Allah. Ini semua adalah bentuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita juga harus menyenangkan hati sesama kita. Itu artinya sebagai orang-orang Kristen, kita harus menyenangkan orang lain. Nah, kalau kita membaca di surat 1 Korintus pasal 10 ayat 33 ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus dia berusaha di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia perbuat, ia berusaha menyenangkan orang lain. Dan luar biasa apa yang Paulus lakukan ini, rupanya Paulus punya tujuan agar apa yang ia lakukan ini membawa sebuah keselamatan. Artinya ada jiwa-jiwa yang beroleh selamat. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ini menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati orang lain? Nah, kalau kita ingin menyenangkan hati orang lain, mari kita harus memangkas apa yang namanya sikap egois dalam hidup kita. Ketika kita lebih mementingkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah mungkin menyenangkan hati siapapun. Ketika Anda egois, maka Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan hati istrimu, tidak akan pernah bisa menyenangkan suamimu, tidak akan pernah bisa menyenangkan hati anak-anakmu, terlebih hati orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari hari ini belajarlah senangkan hati sesama kita. Mari senangkan orang lain lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, perbuatan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan hati orang lain kalau tutur kata kita tidak membangun? Bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain kalau perbuatan kita selalu membuat orang lain jengkel, membuat orang lain resah, sehingga mereka tidak pernah terberkati dengan apa yang kita perbuat? Mari hari ini kita harus lebih sadar bahwa hidup kita bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya lewat perbuatan, sikap, tutur kata kita yang menyenangkan hati orang lain, maka saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga lewat perkara ini, maka saya yakin akan ada banyak orang boleh mengenal Kristus, banyak orang boleh diselamatkan lewat apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Mari Bapak Ibu tetap semangat, ingat setiap hari sadarlah bahwa kita harus berusaha menyenangkan orang lain. Sebagaimana Rasul Paulus, ia selalu membawa hidupnya untuk menyenangkan hati siapapun, karena ia rindu banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ini, sehingga kita boleh
menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, agar banyak jiwa dimenangkan. Dan biarlah kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita perbuat. Semuanya itu menyenangkan hati orang lain, dan tentu nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa pasti akan beroleh selamat. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.